Halo, perkenalkan nama saya Delsi Rohati Selan, NIM 2110010071, kelas 4C, program studi ekonomi pembangunan. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi pembangunan 2. Soal yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang teori keterbelakangan dan berikan contoh perbandingan negara Indonesia dan salah satu negara maju. Teori keterbelakangan dalam konteks pembangunan internasional mencerminkan kondisi atau fenomena yang luas yang didefinisikan dan dikritik oleh para ahli teori di bidang-bidang seperti ekonomi, studi pembangunan, dan studi pasca kolonial. Digunakan terutama untuk membedakan negara-negara di sepanjang tolak ukur mengenai pembangunan manusia seperti pertumbuhan ekonomi makro, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Contoh antara perbandingan Indonesia dan negara maju, misalnya Indonesia dan Amerika Serikat. Contoh perbandingan dalam pendidikan. Di Amerika Serikat, mereka lebih menekankan untuk belajar langsung praktik di lapangan, berbeda dengan Indonesia yang lebih banyak menggunakan materi dalam setiap pembelajaran. Soal yang kedua, bagaimana pemerintah pusat maupun daerah menghadapi atau mengatasi jumlah penduduk dan 5 contoh kasus baik di pusat dan maupun daerah. Permasalahan penduduk di Indonesia yaitu yang pertama jumlah penduduk yang besar, yang kedua pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang ketiga persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, yang keempat tingkat kesehatan penduduk yang rendah, yang kelima tingkat pendidikan yang rendah, dan yang keenam tingkat pendapatan yang rendah. Cara dan upaya pemerintah mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program keluarga berencana. Yang kedua, persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan seperti program transmigrasi. Yang ketiga, tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan pembangunan fasilitas seperti pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit umum dan pelayanan gratis bagi penduduk yang miskin. Yang berikut, tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia, penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga pengajar, penyediaan program pelatihan bagi para pengajar atau pencari kerja, dan mempelopori riset dan penemuan baru bidang iptek di lembaga-lembaga pemerintah. Yang berikut, tingkat pendapatan yang rendah diatasi dengan cara seperti penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan kembangnya usaha atau investasi, baik PMDN atau PMA, optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja, penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. Soal yang ketiga, 5 permasalahan yang dialami Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Yang pertama, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan selama satu periode tertentu. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran disebabkan
jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Yang keempat, kesenjangan penghasilan. Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Dan yang terakhir, inflasi. Inflasi dapat terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Yang keempat, bagaimana kesempatan kerja di Indonesia atau NTT? Berikan contoh dan alasan. Kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Ada dua jenis kesempatan kerja. Yang pertama, kesempatan kerja permanen. Contohnya seperti PNS, Polri, TNI, dan lain-lain. Yang kedua, kesempatan kerja temporer. Contohnya seperti pegawai swasta yang mana pekerjaannya tergantung pesanan atau pegawai pabrik yang terikat oleh kontrak dengan jangka waktu tertentu untuk bekerja.